Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Herawansyah dari kelas 1B STR Keperawatan dengan NIM. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan penerapan fisika dalam keperawatan beserta contohnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang bioakustik. Jadi, bioakustik dalam ilmu keperawatan mempelajari suara biologis yang dihasilkan oleh organisme hidup termasuk manusia. Dalam keperawatan, bioakustik diterapkan untuk memahami dan menggunakan suara biologis dalam diagnosis, perawatan, dan komunikasi dalam pasien. Penerapan bioakustik secara detail dalam keperawatan yaitu auskultasi, pemeriksaan dengan cara mendengarkan. Auskultasi ini adalah metode yang paling umum digunakan dalam keperawatan yang melibatkan bioakustik. Dengan menggunakan stetoskop, perawat dapat mendengarkan suara-suara yang dihasilkan tubuh, seperti suara jantung. Perawat mendengarkan detak jantung untuk mendeteksi kelainan murmur atau ketidaknormalan dalam irama jantung. Yang selanjutnya, untuk mendengarkan suara paru-paru, perawat memeriksa suara pernafasan untuk mendeteksi gangguan seperti wheezing atau mengi, dan crackless atau rongi, atau juga suara lain-lainnya yang dapat menunjukkan adanya penyakit seperti asma atau pneumonia. Selanjutnya yang ketiga, dari auskultasi bisa mendengarkan suara usus. Suara peristaltik di dalam usus juga dapat didengar melalui auskultasi untuk memeriksa aktivitas saluran pencernaan. Tidak adanya suara usus misalnya dapat menunjukkan obstruksi atau masalah pada sistem pencernaan. Contohnya, yaitu ada pemeriksaan Doppler, ultrasonografi. Bioakustik ini juga dapat digunakan dalam teknologi Doppler ultrasonografi yang memanfaatkan gelombang suara untuk mendeteksi aliran darah di pembuluh darah. Ini sangat bermanfaat dalam penilaian sirkulasi darah, terutama pada pasien dengan masalah vaskuler, varises, trombosis, vena dalam, atau pasien dengan resiko stroke. Pada contohnya yaitu seorang pasien yang baru menjalani operasi di kaki mengalami pembengkakan atau edem dan nyeri. Perawat menggunakan alat Doppler ini untuk mendeteksi adanya aliran darah yang terganggu di area tersebut yang mungkin menunjukkan adanya pembekuan darah atau trombosit. Selanjutnya, penjelasan ketiga dari bioakustik ini ada sonografi jantung atau bisa disebut ekokardiogram. Bioakustik ini juga berperan penting dalam ekokardiogram, sebuah metode non-invasif yang menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan gambar jantung. Meskipun pelaksanaannya umum dilakukan oleh ahli sonografi atau dokter, perawat berperan penting dalam mempersiapkan pasien dan intervensi hasil dasar untuk tindakan keperawatan. Contohnya, pada pasien dengan penyakit jantung, perawat membantu dalam mempersiapkan ekokardiogram untuk mengevaluasi fungsi ventrikel jantung dan mendeteksi kelainan pada katup jantung. Selanjutnya, pada penjelasan yang keempat, menggunakan alarm berbasis suara. Biasanya dapat ditemukan di ruang rawat inap intensif atau bisa disebut itu ICU. Teknologi bioakustik ini juga digunakan dalam sistem alarm medis yang mendeteksi perubahan suara atau bunyi abnormal pada pasien. Perawat dapat merespon suara-suara ini seperti alarm ventilator, pompa infus, atau monitor vital yang mengindikasi adanya gangguan pada perawatan pasien. Contohnya, perawat yang berjaga di ruang ICU mendengar alarm dari mesin ventilator yang menunjukkan adanya perubahan tekanan udara pada pasien yang diintubasi. Mereka akan segera merespon dan mengecek apakah terjadi perubahan pada kondisi pernafasan pasien. Jadi, yang kedua dari penerapan fisika dalam keperawatan yaitu ada biolistrik. Biolistrik adalah ilmu yang mempelajari aliran listrik dalam organisme hidup, khususnya pada tubuh manusia. Dalam keperawatan, penerapan biolistrik ini sangat penting untuk memantau, mendiagnosis, dan merawat pasien yang mengalami gangguan sistem saraf atau otot yang bergantung pada aktivitas listrik dalam tubuh. Contoh-contohnya yaitu yang pertama ada elektrokardiografi atau EKG. Pada EKG ini adalah salah satu aplikasi biolistrik yang paling umum dalam keperawatan. EKG ini mengukur aktivitas listrik jantung yang dihasilkan depolarisasi dan repolarisasi sel-sel otot jantung. Alat EKG menangkap sinyal listrik ini dan merekamnya dalam bentuk grafik yang menunjukkan irama jantung, frekuensi, dan kondisi
konduksi jantung. Contohnya, pada seorang pasien datang dengan keluhan nyeri dada. Perawat melakukan EKG untuk memeriksa adanya gangguan irama jantung seperti aritmia atau tanda-tanda awal serangan jantung, infark miokard. Hasil EKG yang abnormal dapat menunjukkan blokade jantung atau fibrilasi atrium. Selanjutnya, contoh yang kedua, ada elektrosefalografi atau EEG, yaitu metode untuk mengukur aktivitas listrik otak dengan menggunakan elektroda yang ditempatkan di kulit kepala. Ini bermanfaat untuk mendiagnosis gangguan pada otak seperti epilepsi, trauma kepala, atau gangguan tidur. Yang ketiga itu ada defibrilasi, yaitu prosedur darurat yang menggunakan alat defibrilator untuk mengirimkan arus listrik ke jantung melalui elektroda yang ditempatkan di dada pasien. Tujuannya adalah untuk menghentikan irama jantung yang tidak normal seperti fibrilasi ventrikel yang mengembalikan ritme jantung yang normal. Contohnya itu. Selanjutnya, contoh yang keempat itu ada alat pacu jantung atau pacemaker. Pacemaker ini adalah perangkat elektronik kecil yang ditanam di bawah kulit dan digunakan untuk membantu mengukur ritme jantung yang lambat dan tidak teratur. Pacemaker ini mengirimkan impuls listrik ke jantung untuk memastikan detak jantung yang teratur dan cukup kuat untuk memompa darah. Pada contohnya ini, selanjutnya, contoh yang kelima itu ada TENS atau bisa disebut transcutaneous electrical nerve stimulation. TENS ini adalah terapi yang menggunakan aliran listrik kecil untuk merangsang saraf melalui kulit. Ini sering digunakan dalam perawatan nyeri kronis atau rehabilitasi otot. Stimulasi listrik yang membantu mengurangi rasa sakit dengan menggunakan sinyal rasa sakit yang dikirim ke otak. Pada contoh yang keenam, di sini ada elektromiografi atau EMG yang digunakan untuk menilai kesehatan otot dan sel-sel saraf yang mengontrolnya. Alat ini mengukur aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot selama kontraksi dan saat istirahat. Ini membantu mendiagnosis gangguan pada saraf atau otot, seperti miopati atau neuropati. Selanjutnya, yang ketiga dari penerapan fisika dalam keperawatan yaitu ada biooptik. Biooptik adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari interaksi cahaya dengan jaringan biologis, termasuk bagaimana cahaya digunakan untuk mendiagnosis perawatan dan pemantauan kesehatan dalam keperawatan. Biooptik ini memiliki banyak aplikasi, terutama dalam bidang pencitraan medis dan terapi berbasis cahaya. Pada contoh biooptik ini, yang pertama itu ada pulse oximetry atau oximeter denyut. Ini adalah salah satu penerapan biooptik yang paling umum digunakan dalam keperawatan. Alat ini mengukur saturasi dalam darah dengan cara memancarkan cahaya melalui jari atau bagian tubuh lainnya. Sensor ini mengukur seberapa banyak cahaya yang diserap oleh oksigen dalam darah dan menghitung presentasi saturasi oksigen atau bisa disebut itu SpO2. Contoh yang kedua itu ada pencitraan laser Doppler. Pencitraan laser Doppler ini digunakan untuk mengukur aliran darah kapiler di kulit dan jaringan superficial lainnya. Cahaya laser dipantulkan oleh sel darah merah yang bergerak dan perubahan frekuensi akibat efek Doppler ini memberikan informasi tentang kecepatan dan volume aliran darah. Ini juga sangat berguna dalam pemantauan sirkulasi darah pada luka, terutama pada pasien dengan gangguan penyembuhan luka seperti luka diabetes. Contoh yang ketiga itu ada pencitraan termografi inframerah. Ini adalah teknik pencitraan yang menggunakan radiasi inframerah untuk mendeteksi suhu tubuh. Perubahan suhu tubuh pada permukaan kulit dapat mengindikasikan adanya inflamasi, infeksi, atau gangguan sirkulasi. Pencitraan ini sering digunakan untuk memantau kondisi peradangan dan luka. Contoh yang keempat itu ada fototerapi.
Fototerapi ini menggunakan cahaya untuk mengobati penyakit atau suatu kondisi medis tertentu, biasanya paling umum tuh pada anak bayi dengan jaundice penyakit kuning. Cahaya biru ini tuh membantu mengubah bilirubin menjadi bentuk yang lebih mudah dikeluarkan oleh tubuh. Contoh yang kelima, di sini ada oftalmoskopi dan penggunaan alat optik untuk pemeriksaan mata. Pemeriksaan mata seringkali melibatkan penggunaan alat biooptik seperti oftalmoskop untuk melihat bagian dalam mata, termasuk retina, saraf optik, dan pembuluh darah. Oftalmoskopi ini menggunakan cahaya untuk memproyeksikan gambar bagian dalam mata ke lensa oftalmoskop. Selanjutnya, contoh yang keenam itu ada endoskopi optik. Ini adalah teknik pemeriksaan menggunakan alat berbasis serat optik yang dilengkapi dengan sumber cahaya dan kamera untuk melihat bagian dalam tubuh yang sulit dijangkau tanpa adanya pembedahan besar. Ini sering digunakan untuk pemeriksaan saluran pencernaan seperti gastroskopi atau kolonoskopi. Pada contoh yang ketujuh, di sini ada laser dalam bedah minor. Penggunaan laser dalam keperawatan, terutama bedah minor atau terapi, adalah contoh lain dari penerapan biooptik. Laser digunakan untuk memotong jaringan dengan presisi tinggi, mengurangi pendarahan, serta mempercepat penyembuhan luka. Teknologi laser ini juga digunakan dalam perawatan kulit dan penanganan masalah dermatologis. Ada penerapan fisika yang keempat, yaitu ada biofluida, adalah cabang fisika yang mempelajari perilaku cairan biologi seperti darah, cairan tubuh, dan udara yang bergerak melalui saluran pernafasan atau sistem sirkulasi. Dalam keperawatan, pemahaman tentang biofluida sangat penting karena tubuh manusia dipenuhi dengan cairan yang berperan dalam berbagai proses fisiologis. Prinsip-prinsip aliran fluida ini membantu perawat dalam merawat pasien dengan gangguan sistem kardiovaskular, pernafasan, dan cairan tubuh. Pada contoh-contoh biofluida ini adalah yang pertama itu ada hemodinamika atau aliran darah. Ini adalah studi tentang aliran darah dalam sistem peredaran darah. Penerapan biofluida ini melibatkan konsep tekanan darah, viskositas darah, resistansi vaskular, dan laju aliran darah. Perawat sering berurusan dengan konsep ini saat memantau tekanan darah pasien dan memberikan intervensi untuk memastikan aliran darah yang sehat. Ada contoh yang kedua, di sini ada infus dan pemberian cairan intravena atau IF. Salah satu penerapan prinsip biofluida dalam keperawatan adalah memberikan cairan intravena. Aliran cairan melalui selang infus dipengaruhi oleh viskositas cairan, panjang diameter selang, serta perbedaan tekanan antara cairan di dalam kantung infus dan tubuh pasien. Perawat harus mengatur laju tetesan infus agar pasien menerima volume cairan sesuai dalam waktu yang tepat. Pada contoh yang ketiga, ada ventilasi mekanik dan aliran udara dalam saluran pernafasan. Prinsip biofluida ini juga diterapkan dalam pernafasan, di mana udara dianggap sebagai fluida yang mengalir melalui saluran pernafasan. Pada pasien yang membutuhkan bantuan pernafasan, ventilator mekanik digunakan untuk aliran udara ke paru-paru dengan tekanan tertentu. Perawat perlu memahami cara kerja ventilator dan prinsip aliran udara untuk menyesuaikan volume tidal atau jumlah udara yang dihirup setiap nafas dan tekanan inspirasi. Contoh yang keempat ada dialis, hemodialis, dan peritoneal dialis. Dalam hemodialis, darah pasien dialirkan melalui mesin dialisis, di mana cairan dan limbah dikeluarkan dari darah melalui membran semipermeabel berdasarkan prinsip osmosis dan difusi. Ini merupakan aplikasi dari fluida karena melibatkan pengaturan aliran cairan darah dan cairan dialisis. Perawat memainkan peran penting dalam mengelola laju aliran darah dan cairan dialisis, memastikan bahwa proses ini berjalan dengan aman. Pada contoh yang kelima, di sini ada aliran cairan dalam sistem limfatik. Sistem limfatik berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh dan mengangkut limbah metabolik. Cairan limfa ini bergerak secara pasif melalui pembuluh limfatik
dengan bantuan kontraksi otot rangka dan tekanan di dalam jaringan. Dalam keperawatan, pemahaman tentang aliran limfatik penting untuk menangani masalah seperti edema atau bisa disebut pembengkakan karena akumulasi cairan atau limfadema, gangguan aliran limfa. Pada contoh yang keenam, ada pemantauan output urin dan cairan tubuh. Dalam pemantauan keseimbangan cairan tubuh termasuk output urin, perawat bertanggung jawab mengukur volume cairan yang dikeluarkan oleh tubuh terutama pada pasien yang mengalami dehidrasi, gagal ginjal, atau edem. Pada contoh yang ketujuh, di sini ada pengukuran aliran darah dengan Doppler ultrasonografi. Ini adalah teknik yang memanfaatkan efek Doppler untuk mengukur aliran darah dalam pembuluh darah. Dengan menggunakan gelombang suara, perawat dapat mengamati pola aliran darah untuk menilai apakah ada hambatan atau penyempitan pembuluh darah yang bisa menyebabkan masalah kesehatan. Pada contoh yang ke-8 ada spirometri dan aliran udara dalam paru-paru. Spirometri ini adalah metode untuk mengukur volume udara yang dihirup dan dihembuskan oleh pasien. Aliran udara yang melalui saluran pernafasan dihitung berdasarkan volume dan tekanan. Spirometri ini digunakan untuk mendiagnosis dan memantau gangguan pernafasan seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronis atau bisa disebut PPOK. Sekian penjelasan dari saya tentang penerapan fisika dalam keperawatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya.